wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ida Rohani, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Mataram. Selamat datang di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu dan lebih paham mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan berbicara. Nah, di video yang saya buat ini bukan cuma untuk teman-teman yang sedang belajar mengenai keterampilan berbicara, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, selama kita bernafas, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya berbicara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih definisi berbicara secara umum, apa saja tujuan-tujuan berbicara, dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi berbicara secara umum. Pada umumnya, berbicara atau speaking adalah perbuatan menghasilkan bahasa untuk komunikasi. Hal ini merupakan salah satu keterampilan yang mendasar dalam mempelajari bahasa. Tujuan berbicara itu ada 4. Yang pertama, tujuan sosial. Yang kedua, tujuan ekspresif. Yang ketiga, tujuan ritual. Dan yang keempat, tujuan instrumental. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tujuan tersebut. Pertama, tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai alat untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kebahagiaan, kelangsungan hidup, dan menghindari tekanan. Dengan bahasa, manusia dapat menunjukkan siapa dirinya, dan dengan bahasa kita juga bisa mengetahui kepribadian seseorang. Misalnya, seseorang terpelajar bisa membedakan orang awam dari bahasa yang digunakannya. Yang kedua, tujuan ekspresif. Dalam tujuan ekspresif, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya. Bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan atau mengekspresikan perasaan dari pembicara kepada orang lain. Misalnya nih, seorang mahasiswa ingin mengekspresikan atau dapat mengekspresikan rasa cintanya kepada seorang mahasiswi dengan menggunakan bahasa. Kadang-kadang bisa didukung dengan simbol-simbol di luar bahasa seperti bunga. Tujuan ritual. Kegiatan-kegiatan ritual biasanya menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan ritual kepada penganutnya. Misalnya, dalam agama Islam, ketika umat Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bahasa, mereka meyakini bahwa itu merupakan salah satu bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa bahasa ritual dengan bahasa yang digunakan sehari-hari itu jelas berbeda, karena bahasa ritual merupakan bahasa yang sudah baku. Baku bukan dalam arti sebagaimana kata baku yang sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan, melainkan baku dalam arti sudah tetap dan tidak bisa dirubah. Yang keempat adalah tujuan instrumental. Kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dalam tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang ingin diharapkan dari komunikasi. Misalnya, seorang mahasiswa bertutur kata lembut kepada seorang mahasiswi adik kelasnya dengan harapan bisa memikat hatinya. Kelembutan bahasa ini tidak secara langsung menunjukkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembicaraan yang dilakukannya. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan salah satu dari keempat tujuan berbicara tersebut. Di sini saya memilih tujuan ritual. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, contoh dari tujuan ritual itu misalnya seperti berdoa, kemudian misalnya seperti kebiasaan kita ketika bepergian, kita selalu mencium tangan kedua orang tua. Nah, sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan komunikasi secara ritual. Misalnya dalam ketika kita berpergian
kita selalu memiliki kebiasaan mencium kedua tangan orang tua. Mungkin teman-teman di sini ada yang mencium tangan kedua orang tuanya di sini, ada di pipi, ada di bibir atau lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu cara mempraktikkan tujuan ritual dalam berbicara.